Gue jalan, sepanjang jalan gue itu gue ngambil itu, ya ada lah rasa iseng kayak gimana. Tapi gue yakinin diri gue nih kan, gue pengen gitu. Jadi gue lupain tuh ya kan, rasa sugesti gue yang takut tuh gue lupain ya kan. Tanahnya udah gue ambil tuh tanahnya, dari situ udah gue kasih ke dia nih bang, tuh ngebul tuh beneran. Oh, tanahnya itu. Iya, pas gue jadi dari situ dibawa pulang, ya kan, dibacain ini, tuh ngebul bang tanah, bener-bener ngebul. Gua merem nih bang, sambil sholawatan, gua merem nih kan, itu bener-bener bang kejadian yang paling horor yang selama dalam hidup gua lakuin ya kan, sampai gua awal pertama gua ke kuburannya gua nggak ditongolin, cuma dihawain doang. Kalau ini nongol bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pada saat itu mendalami ilmu kebal, di mana dalam menjalani ilmu kebal ini, narasumber kita ini mengadakan ritual. Ritual seperti apa yang dijalani oleh narasumber kita? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bang Tomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, kejadiannya tuh tahun berapa sih Bang? Itu sekitar 2000-an, 2000 berapa ya? Sedikit lupa sih bang gua kalau untuk itu ya kan. Pada intinya pas anak gua umur 7 tahun deh bang tuh. Oke. Iya. Itu berarti mendalami ilmu kebal dan ritual-ritual itu ini gangguan atau gimana nih yang Enggak bang, awalnya? jadi ceritanya kayak gini bang. Sedikit aja dulu. Iya kan. Jadi gua dikarenakan dulu di jalanan gua tuh sering dianiaya nih bang. Gitu kan. Dan gua merasa ya gua harus punya nih bang. Oh gitu intinya ya. Iya. Oke, dilanjut nanti aja Bang Tomo ya. Oke. Tapi sebelum Tomo menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Tomo udah siap buat cerita? Siap. Biasa ngopi nggak nih? Biasa sih bang. Biasa ya? Iya, iya. Dicoba dulu kopinya Oke. Bang. Ini kopi Liong nih. Siap abangku. Mantap ya. Mantap abangku. Oke, biar lebih enjoy lagi Relax cerita lagi biar ya. nggak ngantuk. Oke siap bang. Nah, siap Bang? Oke. Silakan Bang Tomo. Ya awal mula gue tuh pengen tahu ilmu kebal dikarenakan gue dulunya sering dianiaya bang. Dianiaya dari pihak abang juga kan. Abang gue tuh keras bang. Gitu. Jadi abang gue tuh emang didikan keras bang. Gue dipukul, digebugin segala macem ya kan. Dan akhirnya gue di jalanan juga gue pernah dibully ya kan. Sampai gue kayak kasarannya di sekolahin dan akhirnya gue punya inisiatif nih bang. Gue harus punya nih. Gitu. Gue harus punya gitu kan. Gue harus punya dan gue harus kayak gimana ya? Jangan sampai gue tuh merasakan hal yang sama pula gitu kan. Gue mau bales nih. Ada hal yang jeleknya tuh yang bikin gue pengen balas dendam bang. Gitu. Dan akhirnya gue coba nih bang. Dulu awal pertama gue ketemu teman gue bang. Tuh di teman gue tuh gue ngomong ke dia, gue ini dong, gue pengen punya pegangan nih deh kan. Pegangan apaan mau? Pegangan lah. Apaan? Ya istilahnya tuh diri gue tuh pengen kayak kebal gitu ya kan. Lu kenapa mau kayak gitu-gitu? Lu sakit hati apa gimana? Dia bilang gitu. Apa lu pengen lagu-laguan doang? Oh enggak, gue bilang. Ya gue pengen karena hidup gue di jalan. Gue bilang ya setidaknya gue harus punya lah kayak gitu bang. Gitu untuk jaga-jaga aja. Gue pikir kan gitu kan. Gue ngomong ke teman gue gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah lu yakin nih. Ya udah bang. Di saat itu gue janjian tuh seminggu gue hubungin dia. Dia bilang ke gue, mau
lu jadi nih, gue ada nih temen gue gitu kan. Oke jadi, ya udah dari situ nih bang gue ketemu, iya kan. Kasarannya kalau dulu zamannya itu isim bang, jadi pegangan gue dikasih kayak isim. Oke. Gitu, ya kan. Wapak lah kalau bahasa sekarang. Nah wapak, tapi di saat itu gue di ritualnya gue itu gue ke kuburan bang. Oh. Iya. Jadi gue ketemu dulu nih sama temennya. Nah kayak kasarnya kuncennya deh, ya kan, kuncennya nih. Nah di situ gue inian ketemu, gue ngobrol, bang gue pengen gini-gini, lu yakin, tapi ada pantangannya gini. Dia bilang kan, oke, gue bilang, tapi ada juga yang harus lu jalanin, gitu kan. Apa nih bang? Ya udah, lu ikut gue ikut nih bang. Itu gue ke kuburan bang, ke kuburan itu kasarannya kuburan lama bang. Nah itu yang ditunjuk sama dia bang. Jadi ada satu kuburan, dia tuh kayak dibikin rumah gitu bang. Oke. Dibikin rumah. Nah dibikin rumah, gue ditunjuk. Dia di luar, ya kan? Dia di luar, gue ditunjuk. No, lu ambil tanah kuburannya sama kembang melatinya, ya kan? Nah terus habis itu lu baca tuh, lu baca papan nisannya, lu bacain Al-Fatihah. Gitu bang. Gue ambil bang, bener-bener gue ambil. Saking gue pengennya kan, gue pengennya nih. Udah dari situ gue ambil bang. Jegret, gue bilang, nih bang, gue jalan sepanjang jalan gue itu gue ngambil itu, ya ada lah rasa iseng kayak gimana. Tapi gue yakinin diri gue nih kan, gue pengen gitu. Jadi gue lupain tuh ya kan, rasa sugesti gue yang takut tuh gue lupain ya kan. Dan ya udah, gue ambil tuh tanahnya. Dari situ udah gue kasih ke dia nih bang, tuh ngebul tuh beneran. Oh tanahnya itu. Iya, pas gue jadi dari situ dibawa pulang, ya kan, dibacain aja, tuh ngebul bang tanah, bener-bener ngebul. Kira gue trik apa gimana nih ya kan, pikir gue gitu bang. Terus ternyata ya udah nih, lu yakinin, ya kan. Gue dikasih nih bang, jadi kasih wapak, ditempelin nama tuh tanah juga, udah, ya kan, udah. Nah gue bawa. Tapi kalau emang lu nggak kuat, lu balikin. Oke. Gitu bang. Singkat cerita, udah gue berjalannya 3 hari gitu kan. Nah pengen gue ke 4 hari nih bang, badan gue gigil bang. Tiba-tiba demam, bener demam gue demam. Dan terus perasaan gue kayak orang ikutin gitu bang, dikasih bayang-bayangan gitu ya kan, mimpi gue gak enak apa segala macam. Gue bilang, apakah ini ya? Gue bilang, tapi pikiran gue kan mimpi itu kembang tidur ya kan. Ya udahlah, pasti namanya manusia pasti pernah mimpi buruk dan mimpi baik kayak gitu kan. Ya udah gue gitu. Tapi selama 3 hari itu, 4 hari gue ke tempatnya. Gue bilang, bang kok badan gue begini bang? Gue bilang, terus ini bener gak gitu? Ternyata di dalam sesuatu ilmu yang ini kita harus yakin bang. Gitu. Dan akhirnya, lu yakin gak? Yakin bang. Tapi kok badan gue sakit? Gue bilang, kok merasa badan gue berat banget bang? Bener-bener berat tuh gue bang. Gue berat, gue bilang, ya udah, artinya dia nggak nerima bang. Gitu. Dan pada akhirnya gue bilang ke dia, ya terus gimana bang? Gue bilang, ya udah lu ikutin dulu ya kan. Nah ternyata emang bener bang. Gue ikutin, nah suatu saat gue berantem sama teman gue. Gue tetep ya udah, kalau emang lu kuat lu jalanin gitu kan. Kalau lu nggak kuat ya udah, lu balikin gitu. Terus akhirnya ya udah gue jalanin nih bang, sekuat gue. Nah gue berantem nih bang. Emang itu benar-benar bang, dipukul segala macam gak sakit bang. Gitu, dipukul nih, pukul gitu kan. Gak sakit bang, gak sakit, bener-bener gak sakit tuh, gak sakit. Nah gue yakin dong, pede tambah pede hidup gue ya kan, anjir akhirnya ya kan. Oh bener nih ya kan. Udah, ternyata di balik itu gue harus pengisian bang. Jadi itu ada batasnya. Oh gitu. Nah gue ditelepon sama teman gue itu. Nah jadi itu kayak ada batasnya bang. Udah tuh bang. Nah dan tambah sepanjang gue punya itu, hidup gue nggak enak bang. Nggak enak, selalu dibayangin. Jadi itu emang efek. Kalau orang bilang tuh kayak efeknya begitu gitu. Dan akhirnya gue bilang ke dia, ya udah deh bang, gue nggak kuat bang. Di karena apa? Di badan gue ini serang bang. Badan gue ini serang. Dan pada akhirnya udah gue lepas dikarenakan ya gue sakit ya kan. Gue bilang gue nggak kuat, gue bilang udah gue pulangin bang. Soalnya dan terus mimpi gue nggak enak bang selama gue pegang itu, ya kan. Nah pada akhirnya udah tuh gue berjalannya waktu, gue lepas itu semua. Nah gue ketemu bang sama pale gue, ya kan. Masih penasaran tuh bang gue. Wah dikarenakan gue tahu bang,
ternyata asik gitu. Oke. Punya gitu asik ya kan. Gue bilang wah udah pada ini gue bilang nih ke dia, Le apaan? Sehat kabar, gue tanya kan biasa ngobrol-ngobrol dulu tuh bla 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 ya kan. Akhirnya gue to the point, gue bilang ya saya pengen punya lagi pengen punya sesuatu nih Le untuk pegangan hidup ya kan. Ya namanya saya hidup di jalan, saya alibi gitu kan. Saya bilang hidup jalan Le, pada keras ya kan. Dan saya nggak tahu namanya di jalan tuh orang baik orang buruk kayak yang tiba-tiba seneng apa enggak ya sama saya kan. Saya bilang gitu ya kan. Ya udah lu bener gitu. Iya kamu bener ya kan. Akhirnya gue ikut pembersihan bang. Gue tuh harus pembersihan dulu bang. Oke. Gitu. Di dalam pembersihan itu gue harus pulang kampung. Kampung gue di Cilacap bang. Di Cilacap itu nih bang, udah gue kelar Cilacap, gue temuin Le gue bilang, Le saya udah sampai di rumah mbah saya kan. Udah dari situ saya bilang, ya udah tunggu aja situ tidurnya besok kita ngobrol. Ya udah ngobrol tuh bang. Nah 2 hari gue di situ bang, ngobrol-ngobrol biasa. Nah nggak lama kamu ikut pembersihan dulu ya mau gitu, pembersihan tuh bang. Nah gue ikut lah pembersihan bang. Pembersihan itu dalam arti ya sisa-sisa gue lah gitu bang ya kan. Nah di situ gue tuh mandi di sumur, dan sumur itu tuh kasarannya gini bang, kalau orang awam nggak bisa ngeliat. Itu padahal tuh sumur itu jalur gue nyari, kasarannya gue ke sawah gitu bang ya kan, ke sawah gitu kan, namanya kampung gue mainnya di sawah gitu kan. Itu tiap hari gue lewatin, gue nggak ngeliat tuh sumur bang. Pas gue tiba-tiba gue dibawa sama Le gue ya kan, tiba-tiba gue dibawa sama Le gue. Nah itu tentunya ada bang. Iya ada bang, benar-benar. Lah ini kan jalur saya. Iya udah. Akhirnya gue dibuka bang. Ternyata emang gue dibuka dulu gitu kan. Ya udah, abis itu gue mandi bang di sumur itu. Itu sumur tua bang, benar-benar tua. Namanya aja masih ngerata bang. Kalau sumur sekarang kan pada ada tunggakan gitu kan. Kalau itu rata bang, kayak tanah gitu. Jadi gue harus bersihin dulu, tatanya di situ ada sumur. Udah akhirnya gue mandi bang. Gue mandi, jebur 7 kali. Itu gue buka baju semua kan, suruh bugil aja mau, bugil. Jadi itu kasarannya tuh pembersihan ya, lu dari lahir kayak lahir lu telanjang gitu kan. Iya gitu ya kan. Udah dari situ gue bugil, gue mandi 7 kali, baca sholawat. Gue baca sholawat nih bang, buat. Nah tiba-tiba nih Le gue ya kan, kasarannya tuh ada yang datengin. Yang datengin ini kasarannya tuh uyut gue bang, uyut gue. Nah dia nanya ke gue, dia nanya ke Le gue, sopo iki ya, kasarnya kalau bahasa Indonesianya, gue bahasa Indonesia gitu, ini siapa? Cucu, dia bilang gini, cucu, iya, apa pembersihan pengen ini, gitu kan. Nah, kok ada andeng-andeng gitu. Jadi yang bikin berat ada satu, kalau orang Jawa bilang andeng-andeng bang, dia bahasain ke gue andeng-andeng. Andeng-andeng itu kan kayak tanda gitu bang. Nah, ya. Tapi gue bukan telalat bang, tato gue, tato gue gambarnya salib bang. Oke. Di bagian? Di punggung. Oke. Gitu bang. Nah kok ini kayak sarannya kan kalau di Jawa gue tuh masih tulen banget Islamiknya bang. Nah itu kok ada ini gitu. Kalau sampai dibilang penghapusan gitu. Akhirnya ya udah, gue udah mandi gitu. Nah dari situ yang doain gue nih bang, kasarannya yang bimbing gue sakit bang. Sakit 3 hari. 3 hari sakit bang. Wah berat banget ini Tomo. Paling berat gue bang. Gitu. Sampai gue bilang, ini kenapa sih? Ya kamu sebelumnya gimana? Gitu bang. Ternyata masing-masing ada impact yang kemarin-kemarin bang. Karena jangka waktunya itu kan gak lama bang. Gue cuma 3 bulan. 3 bulan gue rintis lagi gitu kan. Udah dari situ ya udah nih. Ya udah, kelar jalan 2 hari gue ke gunung. Diajak gue sama Le gue. Ikut yuk. Kemana? Udah ikut aja dia bilang. Dia belum nggak bahasa gunung. Tatanya tuh ada satu gunung di daerah Cilacap, gue ikut. Nah itu ternyata kalau gue pikir tuh kayak tahapan bang. Ada 8 tahapan. Nah itu petilasan semua bang. Yang dari ujung gunung gitu. Nah dari situ gue jalan
naik motor terus gue jalan kaki bang. Adalah 2-3 kilo gue jalan nih bang. Untuk itu di tempat itu yang benar-benar ditunjukin gitu bang. Itu jalan kalau manusia biasa gitu kan, itu kayak jalanan cuman enggak berjalan bang. Enggak berjalan. Kasarannya ya udah namanya rawa gitu kan. Namanya gue ini lu bawa bambu gitu kan untuk gini. Ternyata kalau buat telusuran itu jalan bang. Gitu. Nah dari situlah gue bang. Tahapan pertama gue mandi bang. Gue cuman pakai celana dalam bang. Ya kan. Jadi gue dari jalan awal nih gue pengen masuk tingkat pertama, gue udah pakai celana dalam. Udah jegret. Gue mandi ber udah sampai sholawatan. Set diterima nih bang. Tahap kedua sama kayak begitu. Nah tahap ketiga nih, gue masuk ke tahap ketiga, gue ketemu kayak sumurnya bentuk kayak kotak. Nah kalau orang bilang di sono tuh untuk kasarannya airnya tuh bisa buat pengobatan gitu bang, pengobatan. Jadi tuh air sengaja kayak ditampung tapi langsung dari kaki gunung gitu bang, ngalirnya ke situ gitu. Bening banget tuh bang, air sejuk bener minumnya tuh asik gitu bang, kayak kita klek gitu kan. Dan akhirnya nih gue dari situ udah nih tahap lah gue keempat bang. Keempat gue ketemu kayak anak sungainya itu sekitar cuman 2 meter lah bang lebarnya gitu. Jadi mengalirnya ke bawah gitu bang. Mengalir tetap di ke bawah. Nah dari situ udah tuh tetap baca sholat jangan putus. Terus panjang jalan baca sholat jangan putus bang. Sampai gue mandi baca sholawat terus gue baca, kelar gue dari situ gue tahap 5 bang. Nah di tahap ke-5 nah gue ketemu kayak kasarannya tuh kayak ya kayak kolam juga, tapi dia kayak ada curug kayak gitu bang, kayak air terjun, tapi air terjunnya nggak gede, kecil gitu ya kan. Nah dari situlah bang buka mau semua, buka gue ngerendam nih bang. Yang lain-lainnya kan gue cuma ngeguyur, iya kan, ini gue ngerendam nih bang, peng. Nah palanya masukin mau untuk pembersihan semua ya kan. Udah tuh itu gua merem nih bang sambil sholawatan, gua merem nih kan. Itu bener-bener bang kejadian yang paling horor yang selama dalam hidup gua lakuin ya kan. Sampai gua awal pertama gua ke kuburannya gua nggak ditongolin, cuma dihawain doang. Kalau ini nongol bang, itu di kasarannya tuh kayak ada lubang gede ya kan. Ada lubang nih gede bang, lubang gede di situ bang. Tuh pala ular kayak pengen nyaplok gua bang. Itu bener-bener real demi lillahi ta'ala. Dari situ bang gue bilang bus, gue langsung dong kaget bang. Wah tarik gue digeret. Nah dari situ loh bang udah mau cukup. Artinya kasarannya ya udah jangan dilanjutin. Kalau lanjutinnya soalnya ngerinya guanya nggak kuat nih bang. Soalnya tiketin aja udah nggak kuat ya kan. Sebenarnya kalau gua kuat untuk nahan itu semua terus aja bang, terus itu akan hilang sendiri bang. Sebenarnya sampai itu hilang lu sendiri, lu bisa ngilangin rasa takut lu bisa. Jadi itu kasaran untuk ngelawan diri gua gitu. Nah ternyata di tingkat dari pertama sampai gua keempat tuh gua biasa. Dikarenakan ya standar aja yang gue itu. Nah ini yang agak sedikit mungkin kayak naik level lagi kayak gitu kan. Dan akhirnya gue tonggolin itu semua bang. Akhirnya gue gak kuat. Gue bilang wah udah Le, saya takut banget Le. Bener saya bilang ya udah jangan dipaksa. Akhirnya gue gagal bang di situ. Gue gagal nih bang. Gue turun ke bawah. Habis asar tuh bang, ya kan, asar gue turun ke bawah. Sepanjang jalan tuh bang udah gue jalan, gue sampai ke bawah. Itu sebelum itu gue kayak ngeliat kok di jalanan itu kan jalanan raya bang ya. Nah itu jembatan bang. Nah di jembatan itu kayak jembatan sekitar 5 meteran lah, 5 meter lebih. Jembatan itu kayak badan ular bang. Sampai gue bilang astagfirullahaladzim. Gue nyebut nih bang, ini cuma halusinasi gue gitu kan. Udah. Nah udah singkat cerita gue balik sama alek gue, pulang ke rumah, mandi ya kan. Gue mandi, kelar mandi gue makan, udah lah nama hawa kampung ya kan bang. Mau ngapain gue ngobrol. Nah apa lek tadi? Ya kamu harus emang kalau mau ya namanya kamu naik sesuatu tempat itu pasti ada rintangannya. Kalau kamu nggak kuat ya udah jangan. Ngerinya kamu balik ke badan gitu, gitu bang. Nah akhirnya gue cerita nih.
Tapi Le, jujur nih Le, tadi saya lihat kok ada badan ular di tengah jalan ya. Apa itu halusinasi saya apa gimana kali? Apa hawa takut saya? Enggak, emang itu benar. Jadi tuh badan ular itu Bang, badan ular itu di jalan, palanya di atas. Oh, Itu dia. gila. Badannya dia emang itu beneran Bang. Dan kalau gua sampai dibilang kalau kamu sadari jalannya itu kayak jalan kita jalan di badan. Gitu. Iya, benar. Gitu dia, makanya itu udah di situ ntar kamu kalau tingkat ke itunya kayak macam kayak batu, ntar saya duduk di situ. Nah, minta petunjuknya lanjut deh di situ Bang. Gitu. Jadi gua dapat itu semua nggak ternyata wah gila serem-serem banget ya kan. Dan akhirnya gua terus gimana Le? Untuk sayanya saya bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Udah intinya gua udah dipagerin Bang. Nah, habis itu bilang ya gua gagal nih. Pikiran gua kan gitu Bang ya gua gagal nih. Nah, nggak lama Le gua 2 hari kemudian Le gua ngajak gua ke laut di daerah Cilacap. Di daerah Cilacap gua ke laut Bang. Nah gua suruh mandi. Jadi ternyata pembersihan itu ada yang dibuang ke laut, ada buang ke gunung gitu. Nah IBS itu udah gua bilang ke dia. Nah gua ke laut nih Bang, gua mandi pensucian. Dari situ pensucian udah nih Bang, gua didoain lah kasarannya gitu ya, didoain di ini. Gua balik udah Le gini dong. Iya udah pada intinya ya insya Allah mah udah ada yang jagain mau gitu. Dia cuma ngomong gitu doang. Maksudnya apa sih, kan gue masih awam Bang ya kan. Dan terus gak ada yang gak ada yang ngasih sesuatu yang kayak gimana kayak yang kayak awal gua gitu ya kan. Gue bilang gimana ini, ya udah deh. Dia bilang udah pokoknya kamu udah yang jagain gitu. Udah nih Bang, gue cabut. Gue seminggu lah gue di Jawa tuh ya kan. Di Jawa gue seminggu, gue pulang ke Jakarta udah Bang. Nah di Jakarta itu gue sempet cekcok Bang ceritanya nih. Gue cekcok nih ya kan, di jalanan cekcok Bang. Nah gue sempet diculik Sama? ya sama orang yang gue berantem Bang. Iya gitu. Gue berantem, ini orang kalah Bang. Kalah nih. Abis itu dia ternyata manggil nih abang-abangan nih. Iya kan. Gue diculik di situ. Nah diculik gue di situ, gue dipukulin sadadanya dipukulin Bang. Tapi lillahi ta'ala Bang, kagak ada goes-goesannya pisan di muka, di badan segala macam, kagak ada Bang. Gitu. Malah tuh orang yang pada mukulin gue besokannya pada sakit Bang. Pada sakit Bang. Nah di situ gue bilang ya kan. Nah dari situ gue bilang ke gue, saya ada masalah nih lagi nih. Sebelum itu tuh Bang, sebelum gue nelpon, gue ada masalah. Nah dari situ ya udah, nggak apa-apa, hadepin aja. Nah dihadepin gue ngadepin Bang, gue pukulin. Ada kali sekitar 5 orang Bang, gue berantem, kelepok. Itu semua nempel Bang. Nempel. Tapi benar-benar tuh Bang, kagak ada sebesar apapun, sebarat apapun kagak ada gue. Oh, jadi berhasil ya? Iya, jadi tanpa gue sadari Bang. Jadi ilmu itu nggak boleh gue sombongin Bang. Jadi kasarannya tuh, ya lu udah gue bilang ada yang jagain lo, ya udah itu pasti jagain lo. Gitu Bang. Akhirnya jegret. Nah dari situ Bang gue percaya. Yang tadinya gue nggak percaya, apakah bener sih? Apa itu cuman trik gitu kan? Ternyata bener Bang. Itu emang ada Bang, real ada. Nah dari situ gue bilang, saya ada masalah, ya udah. Tapi kamu nggak apa-apa. Udah berjalannya waktu gue yakin Bang. Dari situlah gue bilang. Tapi berjalannya waktu juga gue adalah kasarannya tuh kayak di badan gue tuh ada. Kalau gue nggak kuat mah ngedrop Bang. Gitu. Jadi pasti ada efek-efeknya Bang. Kalau kita tuh bermain dunia mistis kayak gitu ya kan. Dan kayak kitanya nih. Kayak selalu kalau sesama nih Bang ya kan, sampai sekarang Bang gue nggak tahu nih masih ada apa enggaknya. Kalau soalnya gue udah karena berjalannya waktu ya gue udah jadi bener ya gue cuekin gitu Bang. Tapi setidaknya kalau orang yang punya nih Bang
ada aja bang tektokannya. Oke. Gitu. Sampai sekarang gue lakuin, sampai gue bilang, dan setidaknya gue bisa ngelihat sesuatu bang. Walaupun nih hawanya kok tuh kayak ada orang gitu. Nih ada orang gitu. Kok kayak ada yang ngikutin gue gitu kan. Nah gue sempat gue tanya ke lek gue asarannya tuh ngobrol lah, gue bilang, lek ini kok saya sekarang jadi sering kayak bisa kayak gimana gitu lek, kayak bisa ngelihat sesuatu lek, tapi walaupun gak berwujud tapi gue tahu hawanya bang gitu. Terus dia bilang ke gue, ya iya udah nikmatin aja kata dia gitu. Ya udah, ya kasarannya kalau orang kamu ngeliat itu ya dia minta bacain Al-Fatihah lah, mintain aja, kasih aja Al-Fatihah, soalnya kado paling terindah adalah Al-Fatihah bang. Gitu ya kan. Ya udah, sampai gue ke Kalimantan nih bang. Gue pernah ke Kalimantan kan, gue kerja di Kalimantan. Nah di Kalimantan itu buset, itu bener-bener bang, baru kali itu gue nemuin tempat di daerah yang orang bilang tuh sarannya serem lah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya kan. Dan di situ gue bilang itu bener bang, sampai gue lihat sesuatu halal goib yang yang di Jakarta belum gue pernah ketemuin gitu kan. Terus di Kalimantan gue temuin. Kayak kalau orang bilang kan yang terbang-terbangan gitu bang. Kuyang. Bukan kuyang bang, apa kayak adu ilmu gitu bang. Oh iya. Nah itu dia. Nah jadi gue bilang, wih gila. Jadi setiap kejadian yang gue rasain gue selalu cerita. Soalnya gue ngeri bang, belum pernah gue rasain nih. Sampai gue ketemu tuh tempat nih bang. Jadi gue kerja tower bang. Di tower itu nih ada daerah, aduh lupa gue, yang terkenal banget tuh di daerah Kalimantan Barat. Nah itu gue temu suatu tempat. Nah ini tower gue ya kan. Nah di sini ternyata ada kuburan bang, kuburan Cina. Cuman satu, tapi luasnya sedablek-dablek bang. Itu benar-benar ada sekitar 10 meteran tuh. Jadi luas bang, bener-bener. Tapi cuma satu. Nah di situ ceritanya gue, karena gue nunggu material gue nih bang, belum ada gitu kan. Gue harus nginep bang, karena jarak gue di HB sampai ke tempat kerja gue tuh jauh bang, kisaran 4-6 jam. Daripada gue balik lagi kan capek di jalan kan. Akhirnya gue nginep bang. Dipaksain gue sama tim gue nginep gue di situ. Nah gue nginep bang di situ bang. Itu tadinya emang sebenarnya gue udah tahu nih bang. Jadi di situ kayak kasarannya tuh ada genset. Nah genset itu adanya dibikin kayak perumahan bang. Nah yang punya set nih bilang, ya setidaknya misi-misi aja lah kalau di situ, diingetin lah gitu. Janganlah neko-neko ya kan. Nah ceritanya udah nih bang. Oke, sampai set. Dari situ ada teman gue, kasarannya dia juga takut nih. Nah ngilangin takutnya dia minum bang. Dia minum nih. Kan ada, ya udah dah kita cari minuman biar gampang tidur gitu kan. Soalnya dia takut nih bang ya kan, takut sama-sama. Sebenarnya gue juga takut bang ya kan. Tapi kan takut gue kagak ungkapin gitu kan. Ya gue bilang anjir tot ya. Gue bilang udah tuh. Ya udah gue minum bang. Ya kan gue minum bir. Ya kan gue minum plop. Nah tidur nih ceritanya bang. Gue tidur di shelter. Shelter itu kayak tempat perangkat gitu kan. Gue tidur situ. Wah gelisah banget. Teman-teman gue nih sampai udah pada tidur nih, tinggal gue doang bang. Nah akhirnya gue pindah, gue keluar bang. Nah di luar gue kan pakai selimut yang kayak pegunungan gitu bang, yang langsung tutup. Nah ya itu ya kan gue tutup gitu bang. Itu bang, gue udah kayak diapain bang, kayak pengen ditergep. Gue ngeliat bayangan nih bang, gede, bener-bener gede bang. Masya Allah itu bener-bener gede bang gue. Wah bener-bener tuh gede tuh, kayak pengen nangkap gue bang. Sampai akhirnya gue bilang gitu bang. Gue bilang udah apa, gue capek gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak kita gitu ya, mendingan lebih baik ditongolin daripada cuman bayang-bayangin doang. Iya gitu kan, terisi bang gitu. Dan gue bilang gue di sini cuma kerja, gue bilang gitu kan. Gue kerjaan gitu. Ya udah akhirnya gue di situ tuh akhirnya gue nggak, ya udah dah gue setelin ini aja bang, apa surat-surat gitu kan di pengajian YouTube tuh. Gue bilang udah agak tenangan bang, tapi gue tetap gue nggak bisa tidur. Teman gue doang yang pada bisa tidur, gue doang nih bang. Itu bener-bener gue selalu dibayangin bang. Nah gue telepon Le ini saya nggak bisa.
Iya lagian ngapain kamu macam-macam di situ gitu. Dia udah tahu bang, ternyata dia tahu. Makanya punya semua tempat itu pasti punya penghuninya gitu kan. Nggak bisa kita sembarangan. Jangan disamain di Jakarta sama di daerah. Di daerah itu pasti ada yang lebih itu lagi horor lagi kan. Udah ya udah. Terus gimana Le? Saya nggak bisa ini. Saya takut banget ini dulu bener-bener. Soalnya emang bener-bener itu gue berasa bang. Di saat gue pakai itu bener-bener tuh kayak pengen nyengkrem gitu. Udah dikit lagi akhirnya gue berontak bang. Bener-bener gue berontak gitu. Dan akhirnya ya udah sebisa kamu yakinin ya udah izin aja. Dan gue izin bang. Ya udah gue bilang saya di sini cuma pengen kerja, cari rezeki, nggak mau macem-macem. Tolong jangan ganggu gitu bang. Gue bilang gitu tuh, jangan ganggu ya. Gue bacain Al-Fatihah sebanyak mungkin. Dari situ udah alhamdulillah bang. Itu sekitar jam 5, setengah lima kan udah menjelang subuh tuh bang. Baru gue bisa tidur bang. Bisa tidur itu pun gue cuman sekelijepan doang. Soalnya jam 6 gue udah bangun lagi gitu kan. Jam 6 gue bangun. Selesai gue dari situ udah nih bang. Gue sarapan dulu, gue mandi segala macam ya kan. Nurunin barang udah datang kan. Nurunin barang udah. Nah gue ke PJS. PJS itu? PJS jadi tempat penjaga set bang. Dia kesarannya tuh keamanannya lah, pengamanan tower gitu. Nah dari situ udah gue tanya, Pak emang malam kok saya diginiin ya? Lagian kan kamu udah dibilang jangan macam-macam di situ. Nah ternyata di situ kuburan bang. Gue kenapa tahu itu kuburan bang? Kan gue naik ke atas. Tower, ke atas tower? Ke atas tower, pas banget gue masang nih kan. Itu bener bang, kuburan Cina. Bener-bener itu lebar seadanya lebar. Itu cuma satu bang, cuma satu di situ doang. Makanya dia bilang tapi itu udah lama. Ternyata kuburan itu udah lama banget bang. Tapi emang itu ada, tapi jangan dijailin gitu. Ternyata bener bang. Dikarenakan tingkah laku gua yang akhirnya ya gua tuh dijailin karena lu duluan yang jahil. Sebenarnya dia nggak jahil, tapi kan lu ya di situ ya kan. Kamu ngapain? Ya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya benar nggak ngapa-ngapain. Ditanyain kan gitu. Ya benar nggak ngapa-ngapain pak. Yakin. Ternyata gue minum bang. Dia nggak seneng. Nah itu dia karena gue minum. Nah dari situ akhirnya gue digodain pas gue liat, wah itu ada kuburan. Ya itu dia penghuninya di situ gitu. Nah lambat laun akhirnya gue tahu gitu kan. Gue punya sesuatu yang kasarannya lebih gitu bang, yang orang yang mungkin sebagian orang gitu ya kan. Nah gue bilang ke Le gue, Le saya kayaknya ini dah cukup gitu bang. Cukup soalnya agak berat juga gitu bang. Ternyata nggak enak bang, kita tuh punya sesuatu gitu. Lebih baik ilmu ikhlas. Udah kita ikhlas aja nih, kita pasrahin nama diri kita sama Gusti Allah udah gitu kan. Gue bilang gitu. Ya udah dilepas bang. Tetap lepasnya bang, gue di pantai bang. Tetap ngadain ritual lagi. Iya. Udah dari situ gue dibuang, kelar. Dari situ udah kelar dari situ. Tapi tetap yang jadi kalau gue bilang, lu gue lepas pala, tapi badan lu tetap pegang. Maksudnya? Jadi kasarannya gue tetap dilepas nih bang, tapi tetap gue ada yang jagain gue. Sampai sekarang gitu, gitu bang. Dari situ. Dan yang gue rasain nih sampai sekarang ya kalau orang yang tahu nih bang, sama-sama tahu ya pasti ya cuma ngerasa aja. Makanya kayak tadi gitu gue bilang, setidaknya ada hal beberapa yang harus gue ungkapin, ada yang beberapa hal yang gue nggak usah ungkapin. Kalau kayak di dunia kayak gitu bang. Soalnya kan belum tentu rambut sama hitam mati nggak ada yang tahu. Iya. Gitu kan. Nah di situ bang. Kalau kita punya sesuatu yang seperti itu, dan akhirnya gue bilang, ya udah ke diri gue gitu, udah ya, gue sampai sini aja, gitu. Akhirnya ya udah, gue cuma dijagain, kasarannya kayak dipagarin aja udah, biar orang tuh nggak jahat sama gue, gitu. Tapi tetap, gue bilang, ya semua itu kamu harus tetap pasrahin nih sama Gusti Allah gitu kan, karena kehidupan, penyakit segala macam itu ada di Gusti Allah bang. Gitu, dia bilang kayak gitu. Ya udah kamu pasrahin aja. Ya udah, saya pasrahin bang. Tapi setidaknya sampai saat ini ya tahu lah, misalnya
di situ ada, di sini ada, di situ ada, tahu. Oh. Gitu bang, tahu gua. Tapi ini yang taunya ada itu makhluknya atau kayak orang yang megang megang wapak atau kayak gimana? Ya gua taunya makhluk ya bang, makhluk tahu. Oh di sini gitu. Tapi kan gua nggak boleh bang. Oh iya Gitu. iya. Dan misalnya sama orang yang udah punya gitu kan. Makanya kan ada beberapa orang nih yang harus kasarannya nggak usah kita ungkapin aja pada ini. Ya udah, lu jangan kayak gini, gitu bang. Akhirnya ya masing-masing aja. Ya dunia lu, dunia gua gitu kan. Gitu. Nggak usah kita saling sama-sama tongolin. Gitu. Soalnya itu ngerinya berbalik ke kita bang. Iya kan. Kalau dia terima, kalau dia nggak terima, serangannya ke kita. Sakitnya di badan kita. Di situ bang. Oke. Kalau untuk saat ini, gua tuh lebih baik ya misalnya gua tahu nih, oh dia ada, ya udah, gua diem bang. Pada intinya lu jangan ganggu gua, gitu. Pada ini lu jangan ganggu gua. Gua tahu lu ada, ya udah. Walaupun dia nongolin nih bang, gua skip bang. Gua skip. Oh iya, gua ketawain aja paling. Oh lu ada, lah. Gua mah tetap aja ditusuknya nembus, gua bilang gitu. Gua ditusuk nembus. Iya gua ditusuk nembus, gua bilang. Ya kan? Tetap aja nyawa gua bukan nyawa kucing. Tetap aja kan, gitu bang. Gua kayak gitu doang. Ya udah. Dan pada akhirnya itu semua pengalaman dalam hidup gua yang harus gua jalanin gitu kan. Gua bilang wah gila, ternyata ya rangkumannya capek bang. Ya gituan. Kalau kita nggak kuat-kuat, gitu bang. Karena itu jin juga ya yang mengendalikan itu ya. Iya. Benar. Gitu. Tapi kan kalau kita ada yang baik nih bang, khusus untuk ngejaga diri kita. Ada yang buat kayak sosokan gitu kan. Itu jadi kasarannya ada jin baik buruknya tuh ada bang. Tapi tetap aja semua kendali itu ada yang ngendaliin kita. Gitu. Jadi sistemnya tuh kalau kayak gitu kita percaya harus bang. Percaya. Percaya bang. Kalau nggak percaya nggak bakalan. Yakin. Nah makanya dari situ kenapa harus ada pembersihan. Karena supaya kita harus meyakini. Gitu bang. Kalau kita nggak meyakini nih ya kan. Ya udah lu nggak bakalan. Dia kena. Dia pasti mantul. Gitu. Ya palingan kalau lu itu. Apalagi kan kayak gue nih bang. Yang kasarannya cuma dikasih bahasa bang. Ya lu ada yang jagain. Lu udah ada yang iniin. Ngawasin gitu kan. Mana ya kan. Gue cuma bahasa kayak gitu. Lain kalau gue yang pertama bang. Kalau gue yang pertama kan gue dikasih sesuatu pegangan gitu kan. Yang akhirnya gue pede gitu kan. Gue pede gitu kan. Gue jalanin itu semua, gue pede. Tapi kalau ini gue enggak. Nah ternyata ngelepasnya juga lebih gampangan yang kedua bang. Dibandingkan gue yang pertama. Kalau yang pertama bener gue harus sakit. Kalau ini gue enggak. Ya udah. Gitu bang. Dilepas udah lepas gitu. Ada ide ya gue minta doanya. Gue bilang gue cuma minta pokoknya gue dilindungin dah gitu. Setidaknya ya gue kan kerja tuh di lapangan bang. Dia pada ini gue selalu diingetin aja. Dia emang bener bang. Di saat gue pengen melangkah sesuatu nih bang, yang ala udah jangan, ngapain sih? Pasti bayangan gue dikasihnya apa bang? Anak. Itu anak bang. Pasti tuh. Bayangannya tiba-tiba anak bang. Apalagi anak gue yang kedua. Wah itu bener-bener bang. Anak gue tuh kedua, kalau gue bilang sedikit beda sama anak gue yang pertama. Gitu. Anak gue yang kedua nih, dia tuh nggak bisa tuh dari lahirnya aja sampai gue dibilang gini nih sebelum dia gede gitu bang. Ini anak agak keras, jangan dikasarin. Kalau dia dikasarin, dia akan bisa lebih keras karena dia kan kalau Jawa tuh ada hitung-hitungannya tuh bang, lahir-lahirnya kayak primbon segala macam apa ya. Nah ya gitu bang. Nah anak gue dihitungnya keras bang. Nah ditambah lahirnya anak gue itu pas banget mbaknya pada meninggal. Oh. Tuh Mbak Putri Uyut putrinya. Kalau kan gue cucu ya. Kalau ke anak gue Uyut ya kan. Nah Uyut ya. Nah ternyata benar bang. Anak gue di situ dia kasarannya
kalau orang yang punya nih bang, setiap gue bawa temen nih bang, teman gue nih, ya gue nggak tahu ya gitu kan, teman gue punya nih, lihat anak gue itu pasti beda bang. Wih gila anak. Bedanya? Aura. Oh. Auranya. Ini anak ini banget emang. Enggak biasa aja gitu ya. Gue bilang. Nah, ternyata emang benar. Kalau di hitungan itu kasarnya, oh itu nih yang jagain dia. Karena nama anak gue pun gue kasih nama tuh nama mbahnya dia. Nah nama mbahnya tuh sama semua bang. Uyutnya nih dari bapak sampai mbahnya nih sama semua namanya Siti. Makanya gue kasih nama Najira Siti Kanza. Oh. Gitu. Nah dari situ tuh, dan anak gue tuh akhirnya punya kasaran. Iya kalau untuk saat ini dia ngerasa, gue bilang tuh super lah bang. Jadi kalau orang lihat dia, pernah bang suatu ketika nih bang ya, kan rumah gue pinggir kali nih bang, pinggir kali, bener-bener pinggir kali nih bang. Nah teman gue nih bang, dia punya bang, dia bocah Kuningan. Dia dari situ tuh dia main ke kali nih bang, dari main ke kali, dia habis main ke kali, dia habis mancing nih bang, tiba-tiba dia rebahan dia kesurupan lu bang, bener-bener kesurupan. Sampai nih gelas beling nih sama dia diremuk sadada ya bang. Oh. Diremuk sadada ya, bener-bener. Itu berdarah kagak bang? Nggak berdarah. Gue cuma manggil anak gue doang, dia sadar bang. Cuma gue bilang, itu bilangin omnya, jangan kayak gitu. Bilangin dah, om jangan kayak gitu om. Udah ya, udah. Langsung sadar bang. Sebelumnya makanya dari situ bang, orang kalau yang udah ngeliat anak gua itu pasti ada bedanya. Kayak gitu. Ya kalau yang tahu dalam gitu kan, auranya tuh pasti beda di situ. Iya. Jadi udah beberapa orang yang main tempat gua, soalnya kan tempat gua juga sedikit pinggir kali gitu bang, dan tempatnya tuh sedikit horor juga bang. Soalnya tempatnya itu kasarannya dia ada, kalau orang dulu bilang, ya kan, orang asli situ bilang, itu ada pohon gede pohon beringin. Itu tempatnya monyet bang. Emang monyetnya banyak. Nah itu tempatnya kerajaan. Kalau orang bisa buka mata batin tuh bisa dibilang itu kayak istana bang di situ. Dan orang kalau setiap meninggal nih nganyut nih bang, pasti nyangkutnya di situ bang. Emang daerah mana bang? Daerah Lenteng. Iya. Sungainya apa kalau di sana? Ciliwung. Oke. Gitu. Itu benar-benar bang. Itu pohon beringin gede, tempatnya para monyet. Pernah bang orang tuh ngambil nih bang monyetnya, anaknya gitu kan, anaknya diambil nih, iya kan, anaknya dia disamperin tuh bang. Sampai tuh orang segerombolan bang nyebrang. Akhirnya bang ketua sih itu kasarannya yang sesepuh sih itu loh bilang, balikin tuh anaknya. Bener bang, dibalikin, dipulang. Jadi kalau orang-orang bilang tuh ya ke kerajaan di situ. Jadi kalau yang nggak tahu itu pasti kayak yang bukan asli situ itu bang gitu kan. Udah pasti kalau ngeliat daerah situ udah, wih serem banget. Emang itu sunyi bang, sunyi waktu kali. Tapi kalau orang yang biasa udah asli situ yang lu mandi kali di situ juga aman gitu. Gitu. Namanya gue tuh bener-bener gue bilang, dan kalau orang yang bener-bener itu kayak ada karpet merah ya bang, gitu di situ. Nah kalau teman gue yang setiap makanya gue bilang ke dia setidaknya lu nggak usah ngebuka gitu kan. Kalau lu ngebuka, gue ngerinya lu nggak bisa ngebalik gitu bang. Soalnya apa? Sekali ngebuka nutupnya repot. Kalau di tempat gue, soalnya apa? Itu emang tempatnya bang. Itu tempatnya harusnya kecil tapi gitu. Jadi cetek totalnya bisa lu ketemunya dalam. Yeah. Nah gitu. Nah ada lagi sampai ke sono, ujungnya juga ada. Jadi di situ emang tempatnya gitu. Nah setiap temen gue ke situ, gue bilang itu gue kejadian udah 2 kali bang.
temen gue ke situ yang sampai kesurupan. Bener-bener kesurupan gue bilang. Sampai gue bilang gue bilang so anak gue aja so ngomong. Suruh udah gitu Jir. Udah om. Udah. Itu beneran bang. Langsung. Berarti ini anaknya ada sesuatu nih yang Ya kalau ada kelebihannya. Iya. Kalau di Jawa bilang gitu kan. Ya anak gue tuh ya sedikit dia dilembutin dia akan jadi putri. Bener-bener jadi putri. Tapi kalau dia dikasarin dia bisa ngelebihin dari sesuatu hal yang wow gitu. Gitu bang anak gua. Yang kedua emang wataknya kasaran tomboy kan bang. Karena gue juga istri gue tomboy juga gitu kan. Jadi anak gue ikut tomboy gitu. Tomboy itu sampai abangnya aja nih. Abangnya itu bisa terbalik bang. Watan adeknya dari fisik dari apa itu beda. Udah beda. Dan dia gak pernah takut bang. Mau jalan malam-malam keluar aja udah. Dan dia punya asik sendiri bang. Kalau orang yang biasa nih ngeliat dia, wah kalau lu ngoceh mulu gitu ya kan, ya kan. Tapi kalau yang ini ya udah, dia punya dunia sendiri nih, yang bikin asik dia sendiri. Dia bisa buat bang. Dia tanpa orang nih, gak usah orang banyak, nggak perlu dia, nggak perlu orang banyak. Tapi dia punya bisa dunia sendiri. Dia bisa bikin seneng dia sendiri. Gitu. Tuh anak gua. Yang kedua, gue juga nggak tahu apa dari efek dari gue kayak gimana gitu. Pada intinya gue cuman bilang, tolong gue tuh dijagain sekeluarga nih. Jangan sampai, gue bilang, jangan sampai orang yang kasarannya, yang kesel sama gue ya, pokoknya jangan sampai kesel sama gue gitu kan. Yang mau kayak gimana ya tolong jangan dijauh-jauhin lah, gue bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah bang, sampai sekarang gue di rumah pinggir kali kagak ada kasarannya. Alhamdulillah gue nggak pernah diganggu bang. Kalau orang bilang di sana mah tempatnya serem bang, bener-bener serem. Karena udah bawa anak-anaknya itu tadi. Iya. Ya. Tapi nggak pernah, Bang Tomo nggak pernah cek atau bawa anaknya untuk ke ustadz gitu. Ada apa sih di badannya dia, atau ada apa sesuatu yang dia bisa ngelihat ya kayak indigo lah gitu. Kalau gue enggak bang. Karena gue udah tahu. Kan gue tahu. Kan efek itu tadi. Nah bukan, jadi kasarnya gue udah dikasih wejangan tuh dari umur dia satu tahun bang. Sebelum 1 tahun malah. Baru selapanan anak gue ya kan. Iya kan, di situ gue dikasih tahu sama lay gue. Ini anak beda sama yang lain. Gitu. Ini kan dibilang itu oleh gue tuh sampai bilang kayak gini. Ini anak dibaikin kayak akan jadi putri nih. Ya kan? Dia selembut putri. Tapi kalau dia dikasarin sedikit, dia akan lebih keras dari batu. Gitu bang. Ternyata itu benar bang. Gitu. Dia dikerasin nih sama abangnya. Dia bisa lebih keras bang dari abangnya. Dia dibaikin, dia emang ternyata tanpa gua, kan gua flashback bangnya ke belakang gitu kan. Gua flashback kok nih anak begini, gua bilang. Ternyata gua inget-inget bener omongan itu. Jadi gua nggak usah, gua bilang ya udah. Dia sehat udah gitu aja bang, gua pikir. Tapi kalau yang udah tahu gitu ya kan, ya udah tahu ya udah. Paling ya dari teman-teman gua aja lah. Misalnya, wih beda nih gitu. Untuk gangguan dari yang lain-lain gitu nggak pernah ya selama di apa namanya di daerah Lenteng itu? Ya penampakan mah sering bang. Makhluk-makhluk gitu. Iya. Sampai gue pernah bang, gue pulang nyari duit nih, gue main, cerita temen gue pengen main nih bang, iya kan? Gue bertiga, gue temen gue sama bininya nih bang. Tuh bininya 2 kali tongolin pocong. Jadi tuh tempat gue kan turunan begini bang. Nah itu gue lewatin kebun pisang, iya kan, pohon beringin, itu gue lewatin tuh bang. Itu gelap bang, bener-bener gelap. Jadi penerangan minim. Nah gitu, lewat nih bang. Nah pas di pohon pisang dia bener-bener ngeliat. Astagfirullahaladzim.
kenapa lu? Gue begitu bang. Kenapa lu? Enggak. Pas dikasih 2 kali ditongolin, di depan pertama, terus kedua ditongolin lagi. Gue bilang, lu kenapa? Gue tahu bang, lu kenapa? Ya itu di situ. Ya emang iya. Ya udah biarin aja. Ada dia mau kurang Al-Fatihah, gue bilang bacain aja Al-Fatihah. Gue bilang udah bang, udah dari situ. Besokannya nih bang, nih bocah langsung pulang tuh. Dia berani pulang ketemu matahari nongol bang. Gak berani lagi kan, gak berani. Soalnya jalanan di rumah gue tuh cuma lewat situ doang bang, nggak ada jalanan lagi. Kesononya lagi kebun, iya kan. Udah, dia pagi-pagi pulang. Besokannya dia bilang, gue pulang dari rumah lu sakit mau. Parah banget lu Sam, bini gue sampai gitu. Ya gak tahu lah bini lu kenapa, gue bilang. Iya kan, kayak gitu kan. Bini lu kenapa gitu kan. Jadi gue kalau untuk hal kayak ditongolin gitu ya kan, ditongolin, diwujudin ya udah sering bang. Oh di situ, gitu. Udah biasa lah makanan sehari-hari ya. Udah ya lalu gitu kan, gitu doang. Oh artinya lu kurang Al-Fatihah aja gitu kan, gitu doang gue bilang. Ngapain sih kan, sialnya di lu bukan di gua, gitu doang bang. Iya, namanya anak kecil nongol lari-larian gitu. Gitu. Ya jadi sebenarnya kalau untuk hal-hal kayak gue ditongolin kayak gitu, wah gue dari zaman gue di tower bang, gue di tower udah sering bang. Sampai gue nih bang di tower nih, gue naik tower ketinggian 50 nih bang, ya kan, ya kan. Nah ceritanya gue nih, itu gue nurunin perangkat bang, tapi malam. Gue turunin perangkat nih bang, gue turun nih ceritanya nih bang. Gue naik, gue turun tuh, gue naik nih tap-tap. Gue turunin, gue kendor-kendorin nih. Nah gue berdua sama teman gue, iya kan, teman gue. Nah gue turun duluan nih. Nah teman gue nih disangkain gue di atas bang. Mau apaan? Minta kunci 13, iya kan, dikasih bang. Oke. Kucuk-kucuk nih teman gue kendorin. Lah lu mau kok di bawah aja? Lah emang gue desa di bawah. Lah terus di atas yang ngasih kunci siapa bang? Tuh. Dilihat lagi nggak ada. Kagak ada bang. Wah bener-bener bang. Hari itu juga, detik itu juga dia pulang bang. Gue pulang dosa dadanya. Udah kita lanjut besok artinya udah nggak beres. Lu bayangin bang, gue di bawah. Jadi gue nurunin udah gue kendorin nih. Nah teman gue ngikutin ya kan. Nah dia bilang kunci dia jatuh nih. Dia minta ke gue mau kunci 13. Ya udah nih gue kasih. Sangkain gue dia teriak bang. Nah gue pasti gue udah di bawah. Itu bener-bener tuh real tuh. Sama gue tuh pernah tuh. Ini gue di Sukabumi nih bang. Pernah kejadian baru kemarin. Ya kan. Ceritanya gerimis kayak gini nih bang. Gerimis. Rintik. Udah gue bilang sama gue. Ya kan. Lu jangan naik dulu. Ntar aja habis maghrib. Nanggung. Kata-kata nanggung nih bang. Naik dia. Terus. Pas naik mau tahu bang. Temu gue nongolin apa. Kuntilanak di atasnya bang. Kuntilanak di atasnya. Bener-bener itu bang. Kelar tuh bang jegret. Itu kuntilanak asalnya itu jaraknya cuma 2 meter bang. Jaraknya 2 meter nih. Turun dia bang ke bawah. Ngos-ngosan mukanya pucat. Lo kenapa? Nggak, udah lu minum dulu. Minum. Wah beda mukanya bang, pucatnya beda ya kan, capeknya beda ya kan. Ngos-ngosan ya kan. Udah minum nih bang dia. Minum klak. Lo kenapa? Sialan tuh kuntilanak ngapain nongol di tengah gua. Iya bang. Lu iya bener demi Allah. Wah bener. Emang kalau kayak di tower kayak gitu ya gue sering juga bang kasarannya tuh. Gue ngeliat kasarannya anak-anak kecil pada berkeliaran tuh. Padahal tuh udah jam 12 malam bang. Iya. Pernah gue sih. Dan namanya. Terus gue kayak gitu ngerasain ketemu makhluk-makhluk halus gitu bang. Makhluk-makhluk halus tuh yang kasaran di atas tower tuh sering bang gue. Jadi hampir semua gitu bang kalau di dunia tower itu, di dunia gue tuh pasti pernah ngerasain kayak gitu. Iya. Jadi ya akhirnya gue bilang yang tadi gue takut ya, oh ya udah biarin masing-masing aja gitu bang, ya kan. Nah pernah tuh udah bener real bang, gue juga pernah ngerasain kayak gitu kayak teman gue gitu, tuh kuntilanaknya di depan di atas kita gitu bang, itu bener. Sama apa gue pernah di saat gue turun nih bang, itu di bawahnya bang. Itu di bawahnya.
Sampai gue nunjuk nih ke teman gue, itu apaan? Buset bang, rasanya kayak gimana bang di atas tower tuh Mau bang. terjun gak bisa. Nah, iya kan? Terus mau lari juga ya bingung. Nah, iya kan? Harus dilewatin. Nah itu bang, akhirnya apa bang? Bismillahirrahmanirrahim bang, gue berdua sama teman gue nih. Udah tuh gue kagak berhenti bang, gue cuma bilang gue pengen kerja. Udah, gue turun bang, gue lewatin. Itu nggak berhenti gue sampai bawah ketinggian 72 meter. Iya. Udah tuh bang, gue jadi akhirnya gue bilang, wah hal-hal yang kayak gitu bagi gue sekarang udah nggak aneh gitu kan. Gitu. Gue set yang paling ya serem ya di saat gue nemuin sosok tuh yang di Kalimantan itu yang paling serem bagi gue, yang benar-benar bikin gue takut di Kalimantan. Soalnya tuh bagi gue makhluk serem banget bang, gede banget, gede. Nggak tahu namanya. Iya bang, tapi itu bener-bener bang, itu udah bener sedekat gua gitu, yang akhirnya gua gimana sih bang, lu pasti kan pernah ngerasain rasa takut yang berlebihan yang akhirnya lu harus berontak gitu, gitu kan. Nah itu bang, gua buka udah wah tuh keringet udah ngomong, akhirnya gua telepon. Itu paling makhluk yang paling serem bagi gua selama gua hidup gitu ya, dan gua nemuin tuh makhluk yang kasarannya tuh yang serem-serem gitu ya bang. Itu doang yang paling serem bang. Yang lainnya mah gue bisa gue jalanin, bener-bener bisa gue jalan. Ya udah, lo ini gitu kan. Ya paling yang kedua ya gitu, jangan sampai gue tuh sampai ketemu lagi makhluk halus di atas tower. Iya itu dia bang, serem banget soalnya bang, bener serem banget ya kan. Gue juga gak ngerti ya kayak gimana rasanya kayak gitu bang. Oke, Bang Tomo, berarti ini udah semua udah nggak ada ya Bang Tomo, maksudnya kayak wapak apa itu udah bersih ya? Udah bersih bang. Bang Tomo itu. Udah. Paling memang cuma ada satu pendamping atau pagar gitu ya, atau apalah itu namanya ya. Iya. Kalau buat menjaga diri ya. Iya, dan jaga diri aja bang. Biar kita tuh selalu diingetin aja. Gitu bang. Tapi itu tidak membahayakan. Enggak. Misalnya membahayakan diri kita sendiri, misalnya ke depannya atau gimana gitu. Ya kasarannya kayak gini bang. Kalau di makhluk kayak gitu kan, intinya dia perlunya cuman apa sih bang? Doa. Kita doain aja. Gitu aja. Jangan lupa berdoa aja bang. Gitu aja. Soalnya gue dibilangnya ya setidaknya kita saling mendoakan. Betul. Gitu. Udah. Oke, Bang Tomo. Waduh, ini ya kalau kita mendalami suatu ilmu, taruh ilmu itu bang, Iya, ya bagusnya sekarang kalau memang ada langsung dibuang ya sebelum terlambat bang ya. Kita harus membersihkan semuanya dari badan kita gitu. Terakhir, oke Bang Tomo, yang mau disampaikan mungkin ada, silakan. Kata gue mah sebenarnya nggak ada gunanya lu pakai kayak gitu-gituan. Nggak ada gunanya sama sekali, cuma lu nyiksa badan lu doang. Jadi lu lebih baik pasrahkan diri kepada Gusti Allah aja gitu. Lu percaya sama dia, karena dia adalah yang segalanya yang akan bisa nolong lu. Udah. Betul. Iya kan? Cuma Allah lah. Iya. Yang bisa menyelamatkan kita dari apapun. Itu dia bang. Oke, Backpacker, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Tomo. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silakan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Tomo, terima kasih buat waktunya. Minum dulu kopinya, Bang Tomo. Mantap. Sampai jumpa.